SKIE. Emang boleh local pride itu? Emang sulit ya nentuin pasangan mana buat tahun depan? Gak ada yang sempurna sih emang, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Yang terpenting, mari kenali sebelum sesali, karena masa depan berada di tangan kita, rakyat Indonesia. Welcome to Kenal Mereka. Kali ini kita akan bahas tentang visi dan misi salah satu cawapres kita, Mas Gibran Raka Buming, yang memaparkan tentang langkah-langkahnya untuk keberlanjutan, percepatan, dan penyempurnaan ekonomi dan pembangunan demi Indonesia emas dengan generasi emas. Apalagi di era gemburan resesi seperti saat ini ya, Mas Gibran mengutarakan bagaimana cara bangsa ini keluar dari middle income trap, yaitu dengan menaikkan nilai tambah dalam negeri. But, apa sih middle income trap itu? Jadi middle income trap itu fenomena yang banyak mengancam negara-negara berkembang yang sedang berusaha membangun ekonominya, yang dimaknai sebagai suatu situasi di mana negara-negara berpendapatan menengah atau middle income countries sulit untuk meningkatkan posisi mereka ke pendapatan tinggi. Ya, UMR Jogja meronta-ronta nih, aduh. Dan menurut aku itu awalan yang bagus untuk perkembangan Indonesia, apalagi di era digital seperti saat ini. Banyak perang dagangnya sih emang, gak hanya antar negara, tapi antar penjual lokal aja loh, harus banting-bantingan harga. Dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas ditunjang oleh penurunan tingkat pengangguran, penurunan tingkat kemiskinan, penurunan tingkat generasio, dan juga pengendalian inflasi yang disampaikan oleh Mas Gibran. Tentunya, jika diterapkan secara menyeluruh, merata, dan berkelanjutan, pastinya akan memberikan perubahan besar pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia ya. Terus, bagaimana cara Mas Gibran melakukan itu ya? Nah, penjelasan Mas Gibran untuk solusinya adalah dengan melanjutkan hilirisasi di berbagai sektor. Nggak hanya di pertambangan, tapi juga di pertanian, perikanan, digital, dan hal lainnya. Kemudian, pemerataan pembangunan yang nggak cuma di Jawa. Lalu, pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM, Mas Gibran mengungkapkan bahwa UMKM menyumbang 61% PDB dengan jumlah UMKM 64 juta. Banyak sekali ya guys ya ternyata. Ayo beli lokal yang penting jangan lupa cintai produk dalam negeri ya guys ya. Mau beli di mana aja yang penting produk dalam negeri ya guys ya. Nah, jika langkah-langkah Mas Gibran dilaksanakan, dia memaparkan kemungkinan ada 19 juta lapangan pekerjaan untuk rakyat Indonesia. Dengan adanya pemerataan pembangunan di Indonesia, dan saat ini nilai investasi dolar Jawa aja udah 53%. Apalagi penggabarapan IKN yang terus berlanjut, diharapkan akan meningkatkan jumlah investasi yang bertambah pada penambahan lapangan kerja. Tidak hanya itu, Mas Gibran juga yakin Indonesia bisa menjadi raja energi hijau dunia dengan biodiesel, bioetanol, dan bioaftur. Dan menuju Indonesia emas diperlukan generasi emas dengan merubah future challenge menjadi future opportunity. Sehingga harus punya future talent yang dilengkapi dengan future skill, di mana pekerja-pekerja kita harus punya skill atau kemampuan yang amazing ya, yang dilengkapi oleh kemampuan-kemampuan hebat. Karena itu diperlukan hilirisasi digital seperti penyiapan generasi muda untuk skill AI, blockchain, robotik, perbankan syariah, juga crypto. Tapi penting nggak sih menurut kalian itu? Menurut aku penting banget semua yang dipaparkan Mas Gibran. Dari AI yang pertumbuhannya cepat banget, yang dulu cuma face recognition, eye recognition, voice recognition aja, sekarang udah bisa dijadiin temen curhat. Ya, sekarang bisa dijadiin teman curhat kayak ChatGPT gitu kan ya. Terus blockchain, nggak dipungkiri banyak negara-negara yang sedang mengembangkan blockchain loh. Karena teknologi blockchain itu kan mentransformasi dunia digital. Ya terutama sih dikenal di bidang keuangan ya. Dan di dunia digital itu salah satu yang menentukan kepemimpinan suatu negara seperti US ya. Dia udah punya asosiasi penelitian blockchain sendiri loh. Ya kalian tahulah sendiri, teknologi US itu gimana, dia kan pendahulu ya. Atau Swiss yang mendukung peraturan bisnis berbasis blockchain.
Atau seperti Cina, Jepang, dan Singapura yang berpikiran maju untuk mengembangkan blockchain dan masih banyak negara lain yang saat ini mengembangkan blockchain ya. Dan tentunya itu berkaitan dengan aset kripto. Menurut aku ya, kripto itu aset digital. Beda halnya kalau kalian trading CFD ya, contract for difference. Kalau orang bilang sih seperti tipe trading forex gitu yang ngandelin leverage sang pedang bermata dua, karena kripto itu bisa kita keep ya. Terus perbankan syariah, karena mayoritas negara kita itu muslim, otomatis itu penting banget ya guys ya. Oke, sekian dulu kenal mereka kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen juga ya. Jangan lupa nyalakan loncengnya. I love you guys. See you in our next podcast. Bye.